Bu, aku capek udah ngurusin kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Ibu makin tua malah makin nyusahin. Ya Tuhan, sakit sekali. Tolong, saya tidak tahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah perjalanan pulang setelah berbulan-bulan menjalankan misi medis di luar negeri, seorang dokter bernama Dania tidak sabar ingin bertemu ibunya yang sudah lama ia tinggalkan. Selama ini ia percaya, ibunya baik-baik saja di rumah bersama suaminya. Namun saat mobilnya melewati sebuah jalan sepi di pinggir kota, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di bawah sebuah gubuk kecil yang hampir roboh, seorang wanita tua terlihat tidur meringkuk di atas tanah. Ketika Dania mendekat dan melihat wajah wanita itu dengan jelas, ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, absen dulu yuk di kolom komentar. Dari mana kalian menyimak kisah ini? Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, silakan klik tombol subscribe sebagai tanda kita menyambung silaturahmi di channel Mbah Kimah. Mari kita saling mendoakan. Semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe dijauhkan dari segala kesulitan, diberikan kesehatan yang sempurna, dan selalu dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita saksikan kisahnya. Pagi itu matahari baru saja naik perlahan dari balik pepohonan di halaman rumah kecil milik Dania. Udara masih terasa sejuk, tetapi hati Dania justru terasa berat. Di ruang tamu, koper hitam sudah tertutup rapi di dekat pintu. Hari itu ia harus berangkat menjalankan tugas medis ke luar negeri selama beberapa bulan. Dania berdiri sejenak memandangi rumahnya. Rumah itu tidak besar, tetapi penuh kenangan. Di rumah itulah ia tumbuh bersama ibunya setelah ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu. Ibunya adalah satu-satunya orang yang selalu ada di setiap langkah hidupnya. Namun beberapa tahun terakhir, ingatan ibunya mulai memudar. Kadang ibunya lupa sudah makan atau belum. Kadang ia memanggil Dania dengan nama orang lain yang bahkan sudah lama meninggal. Bahkan pernah suatu malam ibunya keluar rumah sendirian dan ditemukan tetangga duduk di ujung jalan dengan wajah bingung. Sejak saat itu Dania selalu merasa cemas setiap kali harus meninggalkan ibunya. Di dalam kamar, suara pelan terdengar. Ibu. Dania masuk perlahan. Ibunya sedang duduk di tepi tempat tidur dengan rambut yang belum disisir rapi. Wajahnya terlihat bingung seperti biasa. Tetapi ketika melihat Dania masuk, senyumnya perlahan muncul. Kamu sudah pulang? Tanya ibunya pelan. Pertanyaan itu membuat hati Dania terasa seperti ditusuk. Ia belum pergi, tetapi ibunya sudah lupa waktu. Dania mendekat lalu duduk di samping ibunya. Ia memegang tangan wanita tua itu dengan lembut. Aku belum pergi, Bu. Hari ini aku baru berangkat. Ibunya mengangguk pelan walau terlihat tidak benar-benar mengerti. Sejak penyakit pikun itu datang, percakapan mereka sering terasa seperti lingkaran yang sama. Kadang ibunya mengulang pertanyaan yang sama berkali-kali dalam satu hari. Namun Dania tidak pernah marah. Baginya, setiap detik bersama ibunya adalah sesuatu yang sangat berharga. Dania membantu ibunya berdiri lalu menuntunnya menuju ruang makan. Di sana Arman, suaminya, sudah duduk sambil membaca sesuatu di ponselnya. Arman mengangkat kepala ketika melihat mereka. Oh, sudah bangun, Bu? Katanya dengan suara yang terdengar hangat. Ibunya hanya tersenyum bingung. Dania menyiapkan sarapan di meja. Ia memperhatikan ibunya yang makan dengan gerakan lambat. Kadang ibunya berhenti di tengah makan seolah lupa apa yang sedang ia lakukan. Arman terlihat sabar menunggu. Beberapa kali Arman bahkan membantu menyuapi ibunya ketika tangan wanita tua itu mulai gemetar. Melihat pemandangan itu membuat hati Dania sedikit tenang.
Sebelum menikah dengan Arman, Dania selalu khawatir tidak ada pria yang mau menerima keadaan ibunya yang sudah mulai pikun. Namun Arman pernah berkata sesuatu yang tidak pernah ia lupakan. Ibumu juga ibuku. Kalimat sederhana itu membuat Dania yakin memilih Arman sebagai suaminya. Setelah sarapan selesai, Dania kembali ke kamar untuk memastikan semua barangnya sudah siap. Di dalam kamar, ia membuka koper sekali lagi. Baju kerja, dokumen medis, beberapa buku catatan. Semua sudah lengkap. Namun tangannya berhenti ketika melihat sebuah foto lama yang terselip di antara pakaian. Foto itu memperlihatkan dirinya yang masih kecil sedang duduk di pangkuan ibunya. Wajah ibunya terlihat jauh lebih muda saat itu. Senyumnya hangat dan penuh kebanggaan. Dania menarik napas panjang. Ia masih ingat bagaimana ibunya bekerja siang malam menjahit pakaian orang demi membiayai sekolahnya. Bahkan saat Dania masuk kuliah kedokteran, ibunya sering menahan lapar agar bisa membayar biaya pendidikan. Semua pengorbanan itu tidak pernah Dania lupakan. Kini ketika ia akhirnya menjadi dokter spesialis, justru ibunya yang mulai kehilangan ingatan. Dania menutup koper perlahan. Di luar kamar, suara ibunya terdengar lagi. Dania, Dania. Dania segera keluar. Ibunya berdiri di ruang tamu dengan wajah gelisah. "Kamu mau pergi ya?" tanya ibunya pelan. "Iya, Bu. Tapi cuma sebentar." Ibunya menatap Dania lama sekali. Seolah berusaha mengingat sesuatu yang sulit digapai oleh pikirannya. "Kamu jangan lama-lama ya." Kalimat itu sederhana. Namun entah kenapa membuat mata Dania mulai berkaca-kaca. "Aku janji," jawab Dania lirih. Beberapa menit kemudian mobil yang akan mengantar Dania ke bandara sudah menunggu di depan rumah. Waktu perpisahan akhirnya tiba. Dania memeluk ibunya erat. Tubuh ibunya terasa semakin kurus dari sebelumnya. Ia bisa merasakan tulang-tulang rapuh itu melalui pelukan mereka. Ibunya menepuk-nepuk punggung Dania dengan gerakan pelan seperti seorang ibu yang menenangkan anak kecil. Padahal sekarang justru Dania yang sedang menahan tangis. Arman berdiri di dekat pintu sambil memperhatikan mereka. "Aku akan menjaga ibu," kata Arman. Dania menoleh ke arah suaminya. "Benar ya?" Arman tersenyum. "Tentu saja." Dania memegang tangan suaminya. "Tolong sabar ya. Ibu kadang suka bingung." Arman mengangguk. "Tenang saja." Dania akhirnya masuk ke mobil. Ketika mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan rumah, ia melihat ibunya masih berdiri di depan pintu. Wanita tua itu melambaikan tangan dengan gerakan yang lambat. Namun beberapa detik kemudian ibunya terlihat menoleh ke arah Arman dan bertanya sesuatu. Dania tidak bisa mendengar suaranya. Tetapi ia tahu persis pertanyaan itu. Ibunya mungkin sudah lupa bahwa Dania baru saja berpamitan. Mobil terus melaju menjauh. Rumah itu semakin kecil di kaca belakang. Perjalanan menuju bandara terasa panjang dan sunyi. Dania mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca beberapa catatan medis, tetapi bayangan wajah ibunya terus muncul. Beberapa jam kemudian pesawat yang ia tumpangi akhirnya lepas landas. Dania menatap keluar jendela. Awan-awan putih terlihat seperti lautan luas di bawah sana. Ia menutup mata sebentar. Di dalam hatinya, ia hanya berharap satu hal. Semoga ibunya baik-baik saja selama ia pergi. Sementara itu, di rumah yang baru saja ditinggalkan Dania, suasana berubah menjadi sangat sepi. Ibunya duduk di kursi ruang tamu dengan wajah bingung. "Anak itu siapa ya tadi?" gumamnya pelan. Arman yang berdiri di dekat meja hanya menghela napas panjang.
Beberapa saat ia masih berdiri diam. Namun perlahan ekspresi wajahnya berubah. Senyum hangat yang tadi ia tunjukkan di depan Dania menghilang. Ia menatap wanita tua yang duduk di kursi itu dengan tatapan berbeda. Tatapan yang tidak lagi penuh kesabaran. Ibunya Dania tiba-tiba berdiri lalu berjalan pelan menuju dapur. Langkahnya goyah. Ia membuka lemari dan mengeluarkan sebuah gelas. Namun sebelum sempat mengambil air, gelas itu terlepas dari tangannya. Pecah di lantai. Suara pecahan kaca terdengar keras di rumah yang sepi itu. Arman menoleh cepat. Ia berjalan menuju dapur dengan wajah kesal. "Ibu ini bagaimana sih?" katanya dengan nada tidak sabar. Wanita tua itu terlihat kebingungan. Ia memandang pecahan kaca di lantai seolah tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Maaf, katanya pelan. Arman mengusap wajahnya dengan kesal. Ia mengambil sapu lalu membersihkan pecahan kaca tanpa berkata apa-apa lagi. Wanita tua itu berdiri diam di sudut dapur. Seperti anak kecil yang takut dimarahi. Setelah semua pecahan kaca dibersihkan, Arman membuangnya ke tempat sampah lalu berjalan kembali ke ruang tamu. Ia duduk di sofa. Rumah itu kembali sunyi. Tidak ada suara selain angin yang berhembus pelan dari jendela. Arman memandangi rumah itu dengan wajah datar. Kemudian ia bergumam pelan. Beberapa bulan ke depan akan panjang sekali. Sementara wanita tua itu masih berdiri di dapur dengan wajah kosong. Ia lupa bahwa gelas tadi pecah. Ia lupa bahwa Dania baru saja pergi. Yang ia tahu hanya satu. Ia merasa sangat sendirian di rumah itu. Hari-hari pertama setelah kepergian Dania berjalan dengan suasana yang terasa canggung di rumah itu. Rumah yang biasanya dipenuhi suara Dania kini hanya dihuni dua orang yang tidak benar-benar saling memahami. Pagi pertama setelah Dania pergi, ibu itu bangun lebih awal seperti biasanya. Ia berjalan perlahan keluar kamar dengan langkah yang tidak stabil. Tangannya sesekali menyentuh dinding agar tidak terjatuh. Ia memandang sekeliling rumah dengan mata yang kebingungan. Ruangan itu terasa asing baginya. Ia berdiri lama di ruang tamu, mencoba mengingat sesuatu yang tidak berhasil ia temukan. Di dapur, Arman sedang membuat kopi. Ia tidak menoleh ketika mendengar langkah pelan wanita tua itu. "Ibu sudah bangun?" katanya datar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Arman dengan wajah bingung. "Anak saya kemana ya?" tanyanya pelan. Arman berhenti mengaduk kopi. Ia menghela napas panjang. Pertanyaan itu sudah ia duga. "Dania pergi kerja." Jawabnya singkat. Wanita itu mengangguk pelan walau matanya masih terlihat kosong. "Kau?" Ia duduk di kursi ruang makan dengan gerakan hati-hati. Beberapa menit kemudian Arman menaruh sepiring roti di meja. "Makan." Wanita itu melihat roti tersebut seperti sedang mencoba mengenali benda baru. Ia mengambilnya perlahan. Namun baru satu gigitan. Ia tiba-tiba berhenti. "Ini rumah siapa?" tanyanya lagi. Arman menutup matanya sebentar. Kesabarannya mulai diuji. "Ini rumahmu." Wanita itu terlihat semakin bingung. "Rumah saya." Arman tidak menjawab lagi. Ia hanya kembali meminum kopinya. Hari pertama itu terasa sangat panjang bagi Arman. Wanita tua itu terus mengulang pertanyaan yang sama. Kadang ia bertanya di mana Dania. Kadang ia bertanya apakah hari itu hari sekolah. Kadang ia bahkan memanggil nama suaminya yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Semakin sore, wajah Arman mulai terlihat lelah. Sore hari, ponsel Arman berdering. Nama Dania muncul di layar. Arman langsung mengubah ekspresinya.
Ia mengangkat telepon dengan suara yang jauh lebih lembut. Halo, Dania. Dari seberang, suara Dania terdengar hangat. Bagaimana keadaan ibu? Arman menoleh ke arah ruang tamu. Wanita tua itu sedang duduk di sofa sambil memegang sebuah bantal. Ibu baik-baik saja, jawab Arman. Ia bahkan tersenyum walau Dania tidak bisa melihatnya. Tadi pagi ibu sarapan banyak. Dania terdengar lega. Syukurlah. Ibu tidak rewel kan? Arman tertawa kecil. Tidak sama sekali. Padahal pada saat yang sama, wanita tua itu berdiri dari sofa lalu berjalan ke arah pintu depan. Ia membuka pintu dan mencoba keluar. Arman segera menutup telepon. Ibu mau kemana? Wanita itu menoleh dengan wajah polos. Saya mau pulang. Arman menghela napas panjang. Ibu sudah di rumah. Wanita itu terlihat semakin bingung. Ia berdiri lama di depan pintu seperti seseorang yang tersesat. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Setiap pagi wanita itu bangun dengan kebingungan. Setiap hari Arman harus menjelaskan hal-hal yang sama berulang kali. Namun kesabaran Arman perlahan mulai menipis. Suatu siang, wanita tua itu berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Tangannya gemetar ketika memegang teko. Air tumpah ke meja. Arman yang melihat kejadian itu langsung berdiri. Ibu. Wanita itu terkejut. Teko hampir jatuh dari tangannya. Maaf. Katanya gugup. Arman menahan emosinya. Ia mengambil lap dan mengelap air di meja dengan gerakan kasar. Ibu harus hati-hati. Wanita itu hanya menunduk. Beberapa hari kemudian kejadian lain terjadi. Wanita itu lupa bahwa kompor sedang menyala setelah memanaskan air. Untung Arman menyadarinya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun kejadian itu membuat Arman benar-benar kesal. Ibu ini kalau tidak bisa apa-apa ya jangan macam-macam. Suara Arman terdengar keras. Wanita tua itu langsung terdiam. Matanya terlihat berkaca-kaca seperti anak kecil yang dimarahi. Sejak hari itu, rumah itu mulai terasa berbeda. Wanita tua itu menjadi lebih sering duduk diam di sudut ruangan. Ia jarang berjalan ke dapur lagi. Ia jarang menyentuh apapun. Seolah takut membuat kesalahan. Namun setiap kali ponsel Arman berdering dan nama Dania muncul, suasana selalu berubah. Arman selalu menjawab dengan suara ramah. Ibu sehat. Ibu makan banyak. Ibu bahkan sempat jalan-jalan tadi. Semua terdengar sempurna. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Suatu malam, setelah menutup telepon dari Dania, Arman duduk di sofa sambil memijat pelipisnya. Wanita tua itu sedang duduk di lantai ruang tamu sambil memegang foto lama. Ia menatap foto itu lama sekali. Ini siapa ya? Gumamnya. Arman menoleh. Itu kamu dan Dania. Wanita itu tersenyum kecil. Anak saya cantik ya. Arman tidak menjawab. Ia hanya memandang wanita tua itu dengan tatapan yang semakin dingin. Hari demi hari berlalu. Kesabaran Arman semakin menipis. Baginya, merawat wanita pikun bukanlah hal yang mudah. Dan jauh di dalam hatinya, perlahan muncul perasaan yang tidak pernah ia akui sebelumnya. Perasaan terganggu. Perasaan terbebani. Perasaan ingin bebas dari semua ini. Namun setiap kali Dania menelpon dari luar negeri dengan suara penuh kepercayaan, Arman selalu berkata hal yang sama. Tenang saja. Aku menjaga ibu. Di rumah itu, kebohongan mulai tumbuh perlahan. Dan wanita tua itu tetap duduk sendirian di ruang tamu.
Kadang ia menunggu seseorang yang bahkan tidak ia ingat namanya. Kadang ia hanya menatap pintu depan dengan harapan samar. Ia tidak tahu bahwa anaknya sangat jauh dari rumah. Ia juga tidak tahu bahwa rumah itu perlahan berubah menjadi tempat yang tidak lagi ramah baginya. Malam itu angin bertiup pelan dari jendela. Wanita tua itu tertidur di kursi dengan foto lama masih di tangannya. Sementara Arman berdiri di dekat pintu sambil menatap keluar rumah. Ekspresi wajahnya tidak lagi sama seperti ketika Dania masih ada di rumah itu. Beberapa minggu telah berlalu sejak Dania meninggalkan rumah untuk menjalankan tugas medisnya di luar negeri. Di tempat yang jauh itu, hari-harinya dipenuhi kesibukan merawat pasien, menyusun laporan medis, dan berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Namun di sela-sela kesibukan itu, pikirannya selalu kembali pada satu tempat, rumahnya, dan pada satu orang yang selalu ia khawatirkan. Ibunya. Setiap malam sebelum tidur, Dania selalu menelpon rumah. Baginya, mendengar kabar ibunya adalah satu-satunya cara menenangkan hatinya di negeri orang. Malam itu, seperti biasa, ia menelpon Arman. Di rumah, ponsel Arman berdering di atas meja. Ia sedang duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Wanita tua itu duduk tidak jauh darinya, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Arman melihat nama Dania di layar ponsel. Seperti biasanya, ekspresinya langsung berubah. Ia mengangkat telepon. "Halo, Dania." Suara Dania terdengar ceria walau sedikit lelah. "Aku baru selesai dari rumah sakit. Bagaimana ibu?" Arman menoleh sekilas ke arah wanita tua yang masih duduk diam. "Ibu baik-baik saja." Ia bahkan tersenyum kecil walau tidak ada yang melihat. "Ibu tadi makan banyak." Di saat yang sama, wanita tua itu sedang memegang sebuah sendok yang kosong di tangannya. Ia terlihat lupa apa yang harus ia lakukan dengan benda itu. Dania terdengar lega. "Syukurlah." Arman melanjutkan kebohongan kecilnya. "Tadi ibu juga duduk di teras lama sekali. Katanya ingin menunggu kamu pulang." Kalimat itu membuat Dania tersenyum di seberang telepon. Namun di ruang tamu itu, wanita tua tersebut bahkan tidak tahu bahwa anaknya sedang dibicarakan. Ia hanya memandangi jendela. Setelah telepon selesai, Arman menaruh ponselnya di meja dengan wajah kembali datar. Ia berdiri lalu berjalan ke dapur. Di belakangnya, wanita tua itu perlahan berdiri dari kursi. Langkahnya pelan. Ia berjalan menuju kamar Dania. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Wanita itu masuk ke dalam. Kamar itu masih sama seperti sebelum Dania pergi. Meja kerja, rak buku, dan beberapa foto keluarga masih tersusun rapi. Wanita tua itu memegang salah satu foto di meja. Foto itu memperlihatkan Dania yang sedang mengenakan jas dokter. Ia menatap foto itu lama sekali. Seolah sedang berusaha mengingat sesuatu yang sangat jauh di dalam pikirannya. "Ia siapa ya?" gumamnya pelan. Beberapa menit kemudian Arman masuk ke kamar itu. Ia melihat wanita tua itu berdiri di dekat meja sambil memegang foto. "Ibu jangan masuk ke sini." Suaranya tidak keras, tetapi terdengar dingin. Wanita itu menoleh dengan wajah bingung. "Saya mencari anak saya." Arman menghela napas panjang. "Ibu sudah saya bilang, Dania pergi kerja." Wanita itu terlihat ragu. Namun perlahan ia meletakkan kembali foto itu. Ia berjalan keluar kamar tanpa berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Arman. Wanita tua itu semakin sering lupa banyak hal. Suatu pagi, ia berjalan keluar rumah tanpa tujuan.
Arman yang menyadari pintu terbuka segera keluar mencarinya. Ia menemukan wanita itu berdiri di ujung jalan sambil melihat ke kiri dan ke kanan dengan wajah kebingungan. "Ibu." Wanita itu menoleh. "Oh, kamu siapa?" Pertanyaan itu membuat wajah Arman langsung berubah kesal. "Ayo pulang." Wanita itu mengikuti dengan langkah kecil. Namun sepanjang perjalanan pulang, ia terus bertanya hal yang sama. "Kita mau kemana? Kita mau kemana?" Arman tidak menjawab lagi. Sejak kejadian itu, Arman mulai sering mengunci pintu rumah. Ia tidak ingin repot mencari wanita tua itu lagi. Namun masalah lain tetap muncul. Wanita itu sering lupa makan. Kadang ia mengambil makanan dari kulkas lalu meninggalkannya begitu saja di meja. Kadang ia menaruh barang di tempat yang aneh. Suatu siang, Arman mencari kunci mobilnya. Ia sudah mencari ke seluruh ruang tamu, namun tidak menemukannya. Akhirnya ia melihat wanita tua itu duduk di kursi sambil memegang sesuatu di tangannya. "Kunci mobil itu. Ibu dapat dari mana itu?" Wanita itu menatap benda tersebut dengan wajah bingung. "Saya tidak tahu." Arman langsung mengambilnya dengan kasar. "Ibu jangan ambil barang sembarangan." Wanita tua itu tersentak. Matanya terlihat takut. "Maaf." Namun permintaan maaf itu tidak membuat Arman merasa lebih baik. Sebaliknya, perasaan kesal dalam dirinya semakin menumpuk dari hari ke hari. Bagi Arman, merawat wanita yang terus lupa segalanya terasa seperti beban yang tidak pernah selesai. Sementara di luar negeri, Dania selalu berbicara tentang ibunya dengan penuh kerinduan. Setiap kali ia menelpon, ia selalu bertanya hal yang sama. "Ibu tidak merepotkan kan?" Dan Arman selalu memberikan jawaban yang sama. "Tidak sama sekali." Suatu malam, hujan turun cukup deras di luar rumah. Wanita tua itu duduk di ruang tamu sambil memandangi pintu depan. Arman sedang menonton televisi. Tiba-tiba wanita itu berdiri lalu berjalan menuju pintu. Ia mencoba membuka pintu. Arman langsung menoleh. "Ibu mau kemana?" Wanita itu menatap keluar. "Saya mau pulang." Arman langsung tertawa pendek dengan nada kesal. "Ibu sudah di rumah." Wanita itu terdiam. Ia menatap Arman dengan mata yang terlihat kosong. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara sangat pelan. "Rumah saya bukan yang ini." Kalimat itu membuat Arman semakin kesal. Ia mematikan televisi dengan keras. "Ibu kalau tidak tahu apa-apa ya duduk saja." Wanita tua itu langsung duduk kembali di kursi. Ia memeluk bantal kecil dengan tangan gemetar. Hujan di luar semakin deras. Di dalam rumah, suasana terasa semakin dingin. Wanita tua itu menatap pintu yang tertutup rapat, seolah menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Sementara Arman duduk di sofa dengan wajah kesal. Beban yang ia rasakan semakin berat setiap hari. Dan jauh di dalam pikirannya, perlahan muncul sebuah ide yang belum pernah ia ucapkan kepada siapapun. Sebuah ide yang akan mengubah hidup mereka semua. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan yang sejak sore turun perlahan mulai mereda, meninggalkan suara tetesan air dari atap yang jatuh satu persatu ke tanah halaman. Arman duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Televisi di depannya menyala, tetapi ia tidak benar-benar menonton. Pikirannya melayang ke banyak hal yang membuat kepalanya terasa penuh. Beberapa minggu terakhir hidupnya terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Dulu rumah itu tenang. Ia bisa pergi bekerja tanpa khawatir, pulang dengan santai, bahkan tidur tanpa gangguan.
Namun sekarang semuanya berubah. Sejak Dania pergi ke luar negeri, seluruh tanggung jawab merawat wanita tua yang pikun itu jatuh kepadanya. Arman menoleh ke sudut ruangan. Wanita tua itu tertidur di kursi sambil memeluk bantal kecil yang sudah mulai kusam. Kepalanya sedikit menunduk, napasnya pelan dan tidak teratur. Lampu ruang tamu yang redup membuat bayangan tubuhnya terlihat semakin rapuh. Arman menghela napas panjang. Di dalam hatinya muncul rasa kesal yang semakin sulit ia sembunyikan. Baginya, semua ini terasa tidak adil. Ia merasa hidupnya seperti berhenti karena harus mengurus seseorang yang bahkan tidak bisa mengingat siapa dirinya. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama Dania muncul lagi di layar. Arman langsung duduk lebih tegak. Seperti biasanya, ia menarik napas dalam lalu mengubah nada suaranya sebelum menjawab. Halo. Di seberang telepon, suara Dania terdengar sedikit lelah namun tetap hangat. Aku baru selesai jaga malam. Bagaimana ibu? Arman menatap wanita tua yang masih tertidur. Ibu baik-baik saja. Ia menjawab dengan tenang. Tadi sore ibu bahkan sempat berjalan-jalan di halaman. Dania terdengar senang. Benarkah? Iya. Arman melanjutkan dengan suara yang terdengar santai. Ibu juga banyak bercerita tentang kamu. Padahal selama beberapa hari terakhir, wanita tua itu bahkan jarang berbicara lebih dari satu kalimat. Dania tertawa kecil di seberang sana. Aku kangen ibu. Arman hanya mengangguk walau Dania tidak bisa melihatnya. Ibu juga pasti kangen. Setelah beberapa menit berbicara, telepon akhirnya ditutup. Arman menaruh ponselnya kembali ke meja. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Ia menatap wanita tua itu dengan pandangan yang jauh berbeda dari tadi. Wanita tua itu tiba-tiba bergerak sedikit. Matanya terbuka perlahan. Ia memandang sekeliling ruangan dengan kebingungan yang sudah menjadi kebiasaannya. Kamu siapa? Tanyanya pelan. Arman menahan napas. Ibu lupa lagi? Wanita itu menatap wajah Arman lama sekali. Namun tidak ada tanda bahwa ia benar-benar mengenali pria itu. Saya mencari anak saya. Arman mengusap wajahnya dengan kasar. Dania tidak ada di sini. Wanita itu terlihat semakin bingung. Dia pergi kemana? Kerja. Jawaban itu terdengar dingin. Wanita tua itu menunduk pelan. Toh? Ia memeluk bantal kecil itu lebih erat. Seperti seseorang yang sedang mencoba menghibur dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, kejadian kecil kembali terjadi. Pagi itu Arman sedang bersiap pergi bekerja. Ia memakai sepatu di dekat pintu depan ketika tiba-tiba wanita tua itu datang dari dapur. Tangannya memegang piring berisi nasi. Namun langkahnya tidak stabil. Piring itu terjatuh. Nasi berserakan di lantai. Arman langsung berdiri dengan wajah kesal. Ibu. Wanita itu terlihat sangat terkejut. Tangannya gemetar. Maaf, saya tidak sengaja. Arman menatap lantai yang kotor. Ia menghela napas keras. Ibu ini bagaimana sih? Wanita tua itu tidak berani menatap wajah Arman. Ia hanya berdiri diam seperti seseorang yang sedang menunggu hukuman. Arman mengambil lap dan membersihkan nasi di lantai dengan gerakan kasar. Sejak kejadian itu, kesabaran Arman benar-benar mulai habis. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat baginya. Wanita tua itu semakin sering membuat kekacauan kecil. Kadang ia menaruh sepatu di dalam kulkas. Kadang ia menyimpan sendok di bawah bantal. Hal-hal aneh itu membuat Arman semakin kesal. Suatu malam, ketika Arman sedang duduk sendirian di ruang tamu, ponselnya kembali berdering.
Dania menelpon lagi. Namun kali ini Arman tidak langsung menjawab. Ia menatap layar ponsel itu lama sekali. Kemudian perlahan muncul sebuah pikiran di dalam kepalanya. Sebuah pikiran yang terasa semakin masuk akal baginya. Ia akhirnya mengangkat telepon. Halo. Suara Dania terdengar khawatir. Arman, ibu tidak merepotkan kan? Arman terdiam beberapa detik. Lalu untuk pertama kalinya, ia mengatakan sesuatu yang berbeda. Ibu agak sulit diatur akhir-akhir ini. Dania terdengar cemas. Maksudnya? Arman berpura-pura menghela napas lelah. Ibu sering marah-marah. Ia berhenti sejenak seolah ragu untuk melanjutkan. Bahkan beberapa kali ibu bilang tidak ingin tinggal di rumah ini. Dania terdiam cukup lama di seberang telepon. Benarkah? Iya. Arman melanjutkan kebohongannya dengan suara yang terdengar sedih. Ibu bilang ingin hidup sendiri. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Padahal kenyataannya sama sekali berbeda. Di ruang tamu itu, wanita tua tersebut sedang duduk diam sambil memandangi foto lama di tangannya. Ia bahkan tidak tahu pembicaraan apa yang sedang terjadi. Di seberang telepon, suara Dania terdengar semakin pelan. Mungkin ibu sedang bingung. Arman mengangguk. Mungkin. Ia tidak menjelaskan apapun lagi. Namun sejak malam itu, sebuah kebohongan pertama telah lahir. Dan kebohongan itu perlahan akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara wanita tua itu tetap duduk di kursi dengan wajah kosong. Ia memandangi foto lama itu seperti seseorang yang sedang mencoba menemukan potongan kenangan yang hilang. Namun semakin ia mencoba mengingat, semakin semuanya terasa kabur. Ia hanya tahu satu hal. Ia merasa seperti sedang menunggu seseorang. Seseorang yang sangat penting bagi hidupnya. Namun ia tidak bisa lagi mengingat nama orang itu. Pagi itu langit terlihat mendung sejak matahari belum sepenuhnya naik. Awan abu-abu menggantung rendah di atas rumah Dania, membuat suasana terasa lebih suram dari biasanya. Di ruang tamu, wanita tua itu duduk sendirian di kursi yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia memegang sebuah sapu tangan kecil yang sudah lama kusut, lalu mengusapnya perlahan seperti sedang melakukan sesuatu yang penting. Namun sebenarnya ia hanya lupa apa yang sedang ia kerjakan. Sesekali ia menoleh ke arah pintu depan. Tatapannya kosong. Seolah ada seseorang yang sedang ia tunggu. Arman keluar dari kamar dengan wajah lelah. Ia baru saja bangun dan rambutnya masih sedikit berantakan. Ia memandang wanita tua itu sekilas, lalu berjalan menuju dapur tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian ia kembali dengan secangkir kopi di tangannya. Wanita tua itu tiba-tiba berdiri. Langkahnya pelan mendekati Arman. "Kamu siapa?" tanyanya lagi. Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sudah terlalu sering didengar Arman selama beberapa minggu terakhir. Arman menutup matanya sejenak. "Ibu lupa lagi?" Wanita itu menatap Arman lama sekali. Namun seperti biasanya, tidak ada tanda bahwa ia benar-benar mengingat. "Saya mencari anak saya," katanya pelan. Arman menaruh cangkir kopinya di meja dengan sedikit keras. "Dania tidak ada di sini." Wanita itu tampak bingung. "Dia kemana?" "Kerja." Wanita tua itu mengangguk pelan. Namun beberapa detik kemudian ia bertanya lagi. "Dia kapan pulang?" Arman tidak menjawab. Ia hanya memandang keluar jendela dengan wajah yang semakin dingin. Hari-hari seperti ini terasa semakin membuatnya kesal. Bagi Arman, wanita tua itu bukan lagi seseorang yang perlu ia kasihi.
Ia hanya melihatnya sebagai masalah yang tidak pernah selesai. Pagi itu, setelah beberapa saat duduk diam, Arman tiba-tiba berdiri. "Ibu." Wanita tua itu menoleh. "Kita jalan-jalan." Wanita itu terlihat sedikit bingung, tetapi kemudian tersenyum kecil. Ia mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tetapi kata jalan-jalan terdengar menyenangkan baginya. "Jalan-jalan?" "Iya." Arman mengambil kunci mobil di meja. "Ayo." Wanita tua itu berjalan perlahan mengikuti Arman menuju pintu depan. Langkahnya kecil dan hati-hati, seolah takut terjatuh. Di luar rumah, udara terasa lembab. Arman membuka pintu mobil. Wanita tua itu duduk di kursi penumpang dengan gerakan lambat. Beberapa detik kemudian mobil itu mulai berjalan meninggalkan rumah. Sepanjang perjalanan, wanita tua itu memandang keluar jendela dengan rasa ingin tahu seperti anak kecil. Kadang ia melihat pohon. Kadang ia melihat orang berjalan di pinggir jalan. Semuanya terasa baru bagi pikirannya yang sudah dipenuhi kabut lupa. "Kita mau kemana?" tanyanya pelan. Arman tidak menjawab. Mobil terus melaju melewati jalan-jalan kota yang mulai ramai. Semakin lama, jalan yang mereka lalui semakin sepi. Bangunan rumah mulai jarang terlihat, digantikan oleh tanah kosong dan pepohonan liar. Wanita tua itu memandang sekitar dengan wajah bingung. "Kita mau kemana?" tanyanya lagi. Arman tetap diam. Beberapa menit kemudian mobil berhenti di sebuah tempat yang sangat sepi di pinggir kota. Di sana hanya ada tanah kering dengan beberapa pohon kecil yang tumbuh tidak teratur. Tidak jauh dari jalan, berdiri sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu tua dan daun kering. Gubuk itu terlihat rapuh, seperti bisa roboh kapan saja jika angin kencang datang. Arman mematikan mesin mobil. "Ayo turun." Wanita tua itu memandang sekitar dengan bingung. Namun ia tetap turun dari mobil. Angin pagi berhembus pelan. Wanita itu berdiri di dekat mobil sambil melihat sekeliling. "Ini rumah siapa?" tanyanya. Arman tidak menjawab. Ia berjalan menuju bagasi mobil lalu mengeluarkan sebuah tas plastik kecil. Di dalamnya hanya ada beberapa potong roti. Ia meletakkannya di tangan wanita tua itu. Wanita itu menatap plastik tersebut tanpa mengerti. Arman kemudian berkata singkat, "Ibu tunggu di sini." Wanita itu mengangguk pelan. Ia bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Arman kembali masuk ke mobil. Mesin dinyalakan lagi. Wanita tua itu masih berdiri di tempatnya sambil memegang plastik roti. Mobil mulai bergerak, perlahan menjauh. Wanita tua itu melihat mobil itu pergi. Wajahnya masih terlihat bingung. "Kamu mau kemana?" teriaknya pelan. Namun mobil itu tidak berhenti. Mobil itu terus melaju, semakin jauh, semakin kecil, sampai akhirnya benar-benar menghilang di ujung jalan. Wanita tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Angin berhembus pelan menerbangkan sedikit debu dari tanah kering. Ia melihat sekeliling lagi. Tempat itu terasa sangat asing baginya. Ia mencoba berjalan beberapa langkah menuju gubuk kecil. Langkahnya pelan. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia duduk di depan gubuk itu sambil memegang plastik roti tadi. Beberapa menit berlalu. Lalu beberapa jam. Wanita itu masih duduk di tempat yang sama. Ia memandang jalan dengan harapan samar. Seolah menunggu seseorang kembali menjemputnya. Namun tidak ada mobil yang datang. Tidak ada suara yang mendekat. Hanya angin yang sesekali berhembus melewati tanah kosong itu. Matahari mulai bergerak naik di langit. Wanita tua itu mulai merasa lapar.
Ia membuka plastik roti dengan tangan gemetar. Ia memakan roti itu perlahan, sambil sesekali melihat jalan. Menunggu. Namun waktu terus berjalan. Dan tidak ada seorang pun yang datang. Menjelang sore, tubuhnya mulai lelah. Ia masuk ke dalam gubuk kecil itu. Di dalamnya hanya ada tanah dan beberapa potongan kayu tua. Wanita itu duduk di lantai tanah. Ia memeluk lututnya sendiri. Matanya memandang kosong ke arah pintu gubuk. Di dalam pikirannya yang sudah dipenuhi kabut lupa, ia merasa seperti sedang menunggu seseorang yang sangat penting. Namun ia tidak lagi bisa mengingat siapa orang itu. Sementara jauh di tempat lain, Arman sudah kembali ke rumah. Ia duduk di sofa dengan wajah datar. Rumah itu terasa sangat tenang sekarang. Tidak ada lagi suara langkah pelan. Tidak ada lagi pertanyaan yang diulang berkali-kali. Ia mengambil ponselnya. Beberapa saat kemudian ia mengirim pesan kepada Dania. Ibumu memaksa pergi dari rumah. Kebohongan itu dikirim begitu saja. Dan sejak saat itu, seorang ibu yang kehilangan ingatan harus menjalani hari-harinya sendirian di sebuah gubuk rapuh di pinggir kota. Hari pertama berlalu dengan sangat lambat bagi wanita tua itu. Di dalam gubuk kecil yang rapuh itu, ia duduk memeluk lututnya sendiri. Angin yang masuk melalui celah-celah dinding kayu membuat tubuhnya menggigil pelan. Sesekali ia melihat ke arah jalan, seolah menunggu seseorang kembali. Namun tidak ada siapapun yang datang. Menjelang malam, langit mulai gelap dan udara terasa semakin dingin. Wanita tua itu tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Pikirannya sudah terlalu penuh dengan kabut lupa. Yang ia rasakan hanya satu hal. Ia merasa sendirian. Ia berbaring perlahan di atas tanah gubuk yang keras. Tangannya masih memegang plastik roti yang tadi diberikan Arman. Roti itu sudah habis. Namun ia tetap memegang plastik itu seperti benda yang sangat penting. Malam pertama itu terasa sangat panjang. Beberapa kali ia terbangun karena suara angin yang menggoyangkan atap daun kering di atas gubuk. Suara itu seperti bisikan yang membuatnya takut. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Ibu. Ia bergumam pelan. Namun bahkan ia sendiri tidak tahu kepada siapa ia memanggil. Pagi berikutnya datang bersama sinar matahari yang masuk dari celah gubuk. Wanita tua itu bangun dengan tubuh yang kaku. Ia keluar dari gubuk dan melihat sekeliling. Tempat itu masih sama. Tanah kering. Beberapa pohon kecil. Jalan yang jarang dilalui kendaraan. Ia berdiri cukup lama di depan gubuk. Mencoba mengingat sesuatu yang tidak berhasil ia temukan. Kita mau kemana ya? Ia berbicara sendiri. Hari itu berlalu dengan cara yang hampir sama seperti kemarin. Beberapa orang yang melewati jalan itu melihat wanita tua tersebut duduk di dekat gubuk. Ada yang hanya melirik sekilas. Ada yang terlihat iba. Seorang pengendara motor sempat berhenti. Ia memberikan sebungkus nasi kepada wanita tua itu. Wanita itu menerima dengan wajah bingung. "Terima kasih," katanya pelan. Namun setelah orang itu pergi, ia sempat menatap bungkusan nasi itu cukup lama. Seolah lupa bagaimana cara membukanya. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Kadang ada orang yang memberikan makanan. Kadang tidak ada siapapun yang lewat sepanjang hari. Wanita tua itu lebih sering duduk di depan gubuk. Menatap jalan. Menunggu. Ia sendiri tidak tahu siapa yang ia tunggu. Namun hatinya seperti mengatakan bahwa seseorang akan datang. Suatu sore, seekor anjing kecil datang mendekati gubuk itu. Anjing itu kurus dan bulunya tidak terlalu bersih. Ia berjalan pelan mendekati wanita tua yang sedang duduk di tanah. Wanita tua itu menatap anjing tersebut.
Ia tersenyum kecil. Kamu siapa? Anjing itu mengibaskan ekornya, seolah mengerti bahwa wanita itu tidak berbahaya. Sejak hari itu, anjing kecil itu sering datang. Kadang ia duduk di dekat wanita tua itu. Kadang ia tidur di depan gubuk. Wanita tua itu sering berbicara kepada anjing tersebut. Kamu menunggu siapa? Ia bertanya sambil mengelus kepala anjing itu. Namun tentu saja tidak ada jawaban. Meski begitu, kehadiran anjing kecil itu membuatnya tidak terlalu merasa sendirian. Hari demi hari berlalu. Tubuh wanita tua itu semakin kurus. Pakainya mulai kotor karena jarang diganti. Namun ia tetap duduk di tempat yang sama hampir setiap hari. Menatap jalan. Menunggu seseorang yang bahkan tidak bisa ia ingat namanya. Sementara itu, jauh di luar negeri, Dania masih menjalani hari-harinya dengan kesibukan yang tidak ada habisnya. Di sebuah rumah sakit besar tempat ia bekerja sementara, Dania baru saja selesai menangani seorang pasien. Ia duduk di ruang istirahat sambil memegang ponselnya. Wajahnya terlihat lelah. Namun ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia lewatkan. Menelpon rumah. Ia menekan nomor Arman. Beberapa detik kemudian telepon itu diangkat. Halo. Suara Arman terdengar di seberang. Bagaimana ibu? Tanya Dania langsung. Arman terdiam sebentar. Kemudian ia menghela napas pelan. Ibu sudah tidak tinggal di rumah. Dania langsung duduk lebih tegak. Maksudnya? Arman berpura-pura terdengar lelah. Ibumu marah beberapa hari lalu. Dania semakin bingung. Marah? Iya. Arman melanjutkan dengan suara yang dibuat sedih. Ibu bilang tidak mau tinggal di rumah ini lagi. Dania terdiam cukup lama. Itu tidak mungkin. Namun Arman memotong. Ibu pergi sendiri. Kebohongan itu keluar begitu saja. Ia bilang ingin hidup sendiri. Dania menutup mulutnya dengan tangan. Ia mencoba memahami sesuatu yang terasa sangat aneh. Namun dari jarak ribuan kilometer, ia tidak memiliki cara untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ibu sedang bingung, kata Dania pelan. Arman menjawab singkat. Mungkin. Telepon itu berakhir dengan perasaan yang sangat berat di hati Dania. Ia duduk lama di ruang istirahat dengan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran. Sementara di pinggir kota yang sunyi, wanita tua itu duduk di depan gubuk kecil bersama anjing yang kini setia menemaninya. Matahari mulai tenggelam perlahan. Cahaya senja membuat bayangan tubuhnya terlihat semakin rapuh. Ia memandang jalan seperti biasa. Menunggu. Namun ia tidak tahu bahwa orang yang ia tunggu sebenarnya sedang sangat jauh dari tempat itu. Dan tidak tahu sama sekali bahwa ibunya sedang hidup sendirian di sebuah gubuk rapuh di pinggir kota. Bulan demi bulan akhirnya berlalu. Di negeri yang jauh itu, musim sudah berubah beberapa kali. Pekerjaan Dania di rumah sakit misi kemanusiaan akhirnya mendekati akhir. Selama berbulan-bulan ia bekerja hampir tanpa istirahat. Membantu pasien dari berbagai tempat yang datang dengan harapan sembuh. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selalu memenuhi pikirannya. Ibunya. Sejak percakapan terakhir dengan Arman tentang ibunya yang memilih pergi dari rumah, hati Dania tidak pernah benar-benar tenang. Ia sering mencoba menelpon lagi untuk menanyakan kabar ibunya. Namun jawaban Arman selalu sama. Ibumu masih belum ingin pulang. Kalimat itu terasa aneh bagi Dania. Ibunya bukan tipe orang yang suka pergi jauh. Bahkan sebelum penyakit pikunnya semakin parah, ibunya jarang keluar rumah sendirian. Namun setiap kali Dania mencoba mempertanyakan lebih jauh,
Arman selalu memberikan alasan yang sama. Ibu keras kepala. Ibu bilang ingin hidup sendiri. Di negeri yang jauh itu, Dania hanya bisa menenangkan dirinya dengan satu pikiran. Mungkin penyakit pikun memang membuat ibunya melakukan hal-hal yang sulit dimengerti. Namun rasa rindu dalam hatinya semakin besar setiap hari. Suatu malam, setelah menyelesaikan laporan terakhir di rumah sakit, Dania menerima kabar bahwa tugasnya telah selesai. Ia diizinkan pulang. Saat membaca pesan itu, air mata Dania langsung mengalir tanpa ia sadari. Akhirnya ia bisa pulang. Akhirnya ia bisa mencari ibunya. 2 hari kemudian, Dania sudah berada di dalam pesawat yang akan membawanya kembali ke tanah air. Di kursi dekat jendela, ia memandangi awan-awan putih yang membentang luas di bawah pesawat. Di dalam tasnya, ia membawa beberapa hadiah kecil. Sebuah syal hangat, beberapa camilan, dan sebuah foto kecil yang ia cetak dari ponselnya. Foto itu adalah foto lama dirinya dan ibunya. Dania memegang foto itu cukup lama. Ia membayangkan saat nanti bertemu ibunya. Mungkin ibunya akan bingung. Mungkin ibunya akan lupa namanya. Namun itu tidak penting. Yang penting ibunya masih ada. Pesawat akhirnya mendarat setelah perjalanan panjang. Ketika keluar dari bandara, udara hangat kota itu langsung menyambutnya. Perasaan Dania campur aduk. Rindu, cemas, dan juga sedikit harapan. Di luar bandara, Arman sudah menunggu. Ia berdiri di dekat mobil dengan wajah yang terlihat biasa saja. Ketika melihat Dania datang, ia tersenyum kecil. "Kamu sudah pulang?" Dania langsung memeluk suaminya. "Aku kangen rumah." Arman hanya menepuk punggungnya pelan. "Kita pulang sekarang." Mereka masuk ke mobil. Selama beberapa menit pertama perjalanan, Dania hanya memandangi jalan-jalan kota yang terasa begitu familiar baginya. Ia merasa seperti kembali ke kehidupan yang lama ia tinggalkan. Namun kemudian ia langsung bertanya, "Arman?" "Iya." Ibu benar-benar tidak mau pulang. Arman memegang kemudi dengan tenang. "Iya." Dania menatap keluar jendela. "Dia pergi kemana?" Arman mengangkat bahu. "Aku tidak tahu." Jawaban itu membuat hati Dania terasa tidak nyaman. "Kamu tidak mencarinya?" Arman menghela napas pelan. "Aku sudah mencoba." Ia melanjutkan dengan nada yang dibuat lelah. "Tapi ibumu selalu pergi lagi." Dania menunduk. Perasaan bersalah mulai muncul di dalam hatinya. Ia merasa mungkin semua ini terjadi karena ia terlalu lama meninggalkan ibunya. Mobil terus melaju meninggalkan area bandara. Mereka memasuki jalan yang lebih sepi di pinggir kota. Langit sore mulai berubah warna menjadi jingga. Angin masuk pelan melalui jendela mobil yang sedikit terbuka. Dania memandangi jalan dengan pikiran yang masih dipenuhi bayangan ibunya. Ia membayangkan ibunya mungkin sedang berjalan di suatu tempat dengan kebingungan. Mungkin sedang mencari rumah. Mungkin sedang mencari dirinya. Tiba-tiba mobil melewati sebuah jalan kecil yang sangat jarang ia lalui sebelumnya. Di sisi jalan itu terdapat tanah kosong yang luas. Beberapa gubuk kecil terlihat berdiri di sana. Salah satunya tampak sangat rapuh. Atapnya dari daun kering yang sudah mulai rusak. Di depan gubuk itu, terlihat seorang wanita tua sedang duduk di tanah. Tubuhnya meringkuk. Di dekatnya, seekor anjing kecil tidur dengan tenang. Pemandangan itu hanya terlihat beberapa detik ketika mobil mereka lewat. Namun entah kenapa, mata Dania langsung tertuju ke sana. Ada sesuatu yang membuat dadanya tiba-tiba terasa sesak.
Ia menoleh cepat ke arah gubuk itu melalui kaca belakang mobil. Wanita tua itu masih terlihat duduk di tanah. Pakainya sangat kotor. Tubuhnya terlihat sangat kurus. Dania merasakan sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Arman? Arman menoleh sekilas. Ada apa? Dania masih memandang ke belakang. Berhenti sebentar. Arman terlihat bingung. Kenapa? Dania tidak menjawab. Dadanya mulai berdebar keras. Ia hanya berkata dengan suara pelan namun tegas. Tolong berhenti. Mobil itu akhirnya melambat. Kemudian berhenti di pinggir jalan. Dania membuka pintu mobil dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia turun perlahan. Angin sore berhembus lembut menerbangkan sedikit debu dari tanah kering. Langkah Dania terasa sangat berat. Ia berjalan menuju gubuk kecil itu. Semakin dekat ia melangkah, semakin kuat perasaan aneh di dalam hatinya. Wanita tua yang duduk di tanah itu masih meringkuk. Kepalanya sedikit menunduk. Anjing kecil di sampingnya membuka mata ketika mendengar langkah Dania mendekat. Namun anjing itu tidak menggonggong. Ia hanya memandang Dania dengan tenang. Dania berhenti beberapa langkah dari wanita tua itu. Tangannya mulai gemetar. Napasnya terasa tidak teratur. Perlahan wanita tua itu mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Kulitnya dipenuhi debu. Rambutnya kusut. Namun ketika mata mereka bertemu, dunia Dania seperti berhenti berputar. Beberapa detik itu terasa seperti waktu yang berhenti. Dania berdiri membeku di depan gubuk kecil itu. Jarak antara dirinya dan wanita tua yang duduk di tanah hanya beberapa langkah. Tetapi rasanya seperti jurang yang sangat dalam. Angin sore berhembus pelan. Debu tipis bergerak di permukaan tanah kering. Anjing kecil yang sejak tadi berbaring di dekat wanita tua itu bangun perlahan. Ia menatap Dania dengan mata tenang, seolah sudah mengenali sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Namun Dania tidak melihat apapun selain wajah wanita tua itu. Wajah yang sangat ia kenal. Wajah yang dulu selalu tersenyum menyambutnya setiap pulang dari sekolah. Wajah yang dulu selalu menunggu di depan pintu ketika ia pulang dari rumah sakit. Wajah yang sekarang terlihat sangat kurus. Sangat lelah. Dan sangat kotor. Ibu. Suara Dania keluar seperti bisikan yang hampir tidak terdengar. Wanita tua itu menatapnya. Matanya sedikit menyipit seperti sedang berusaha melihat lebih jelas. Beberapa detik ia hanya memandang tanpa bicara. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat pelan. Kamu siapa? Kalimat itu menghantam dada Dania seperti sesuatu yang tajam. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia berjalan lebih dekat. Lututnya terasa lemas. Ibu, ini aku. Tangannya gemetar ketika mencoba menyentuh bahu wanita tua itu. Wanita itu tidak menolak. Namun wajahnya masih terlihat bingung. Aku anak ibu. Dania berusaha tersenyum walau tangisnya semakin kuat. Wanita tua itu memandang wajah Dania lebih lama. Matanya bergerak perlahan seperti mencoba mencari sesuatu dalam ingatannya yang sudah kabur. Lalu tiba-tiba bibirnya bergerak sedikit. Dania. Suara itu sangat pelan. Namun cukup membuat dunia Dania runtuh. Tangisan Dania pecah seketika. Ibu. Ia langsung memeluk tubuh ibunya erat. Tubuh itu terasa sangat ringan. Terlalu ringan. Seolah semua kekuatan telah hilang dari dalamnya. Baju ibunya kotor dan berbau tanah. Namun Dania tidak peduli. Ia memeluknya semakin erat sambil menangis tanpa suara. Ibu, maafkan aku. Wanita tua itu terlihat kebingungan di dalam pelukan itu.
Tangannya yang kurus bergerak pelan menepuk punggung Dania. Gerakan yang sama seperti ketika Dania masih kecil dulu. Padahal mungkin ibunya sendiri tidak benar-benar mengerti siapa yang sedang ia peluk. Beberapa meter di belakang mereka, Arman masih berdiri di dekat mobil. Wajahnya berubah pucat. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ia tidak pernah membayangkan Dania akan menemukan tempat itu. Tangannya mengepal. Namun ia tidak bergerak. Di depan gubuk itu, Dania perlahan melepaskan pelukannya. Ia menatap wajah ibunya dengan mata yang dipenuhi air mata. Ibu tinggal di sini. Wanita tua itu menoleh ke arah gubuk kecil di belakangnya. Kemudian ia berkata dengan polos, "Saya menunggu." "Menunggu siapa?" Wanita itu terdiam beberapa detik. Ia terlihat berpikir keras. Namun akhirnya ia hanya menggeleng pelan. "Saya lupa." Jawaban itu membuat hati Dania semakin hancur. Ia menoleh ke arah gubuk kecil itu. Gubuk itu sangat rapuh. Dindingnya dari kayu yang sudah retak. Atapnya dari daun kering yang sebagian hampir jatuh. Di dalamnya hanya ada tanah dan beberapa potongan kayu tua. Tidak ada kasur. Tidak ada selimut. Tidak ada apapun. Dania menutup mulutnya dengan tangan. Tangisnya semakin keras. "Ibu tidur di sini?" Wanita tua itu mengangguk pelan. "Sama dia." Ia menunjuk anjing kecil di dekat kakinya. Anjing itu mengibaskan ekornya pelan. Seolah bangga telah menjadi teman bagi wanita tua itu selama ini. Dania menatap anjing itu dengan mata berkaca-kaca. Seekor anjing liar bahkan lebih setia menemani ibunya dibanding manusia yang seharusnya menjaganya. Perlahan Dania membantu ibunya berdiri. Tubuh wanita tua itu sangat lemah. Ia hampir tidak bisa berdiri tanpa bantuan. Dania memegang kedua tangan ibunya. "Ibu pulang sama aku." Wanita tua itu tidak menolak. Ia hanya memandang Dania dengan wajah yang masih dipenuhi kebingungan. Namun di dalam matanya ada sesuatu yang hangat. Sesuatu yang mungkin tersisa dari kenangan lama. Ketika Dania menoleh ke arah mobil, matanya langsung bertemu dengan Arman. Tatapan mereka saling bertemu. Tidak ada kata yang keluar. Namun kemarahan yang besar sudah terlihat jelas di wajah Dania. Arman mencoba berkata sesuatu. "Dania, aku bisa jelaskan." Namun Dania tidak menjawab. Ia hanya memandang suaminya dengan mata yang dipenuhi luka. Tatapan yang tidak pernah Arman lihat sebelumnya. Tatapan seorang anak yang baru saja menemukan ibunya hidup seperti orang yang dibuang. Dania kemudian menuntun ibunya berjalan menuju mobil. Langkah wanita tua itu sangat pelan. Anjing kecil tadi ikut berjalan di belakang mereka. Sesekali ia melihat ke arah Dania seperti memastikan bahwa wanita tua itu tidak akan sendirian lagi. Sampai di dekat mobil, Dania membuka pintu belakang dengan hati-hati. Ia membantu ibunya duduk. Kemudian ia melepas syal yang ia bawa dari tasnya. Perlahan ia membungkuskan syal itu di bahu ibunya. Wanita tua itu menatap kain hangat itu dengan senyum kecil. "Bagus ya." Dania mengangguk sambil menahan tangis. "Iya, Bu." Beberapa detik kemudian Dania berdiri di luar mobil. Ia menoleh lagi ke arah Arman yang masih berdiri kaku di dekat pintu pengemudi. Suasana di antara mereka terasa sangat berat. Akhirnya Dania berkata dengan suara yang sangat pelan. "Selama ini kamu bilang ibu pergi dari rumah." Arman tidak menjawab. Dania melanjutkan. "Padahal kamu yang membuangnya." Angin sore berhembus melewati tanah kosong itu. Tidak ada suara lain selain napas berat yang keluar dari dada Dania. Di belakangnya,
Ibunya duduk di dalam mobil sambil memeluk syal hangat itu. Sementara seekor anjing kecil duduk di dekat pintu mobil, menatap Dania dengan mata yang tenang. Seolah ia tahu bahwa hari itu adalah akhir dari kesendirian wanita tua yang selama ini ia temani. Sahabat semuanya, begitulah kisah tentang seorang anak yang akhirnya menemukan ibunya dalam keadaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kadang dalam hidup, luka terbesar bukan datang dari orang asing, tetapi dari orang yang kita percaya menjaga keluarga kita. Namun dari kisah ini kita diingatkan satu hal yang sangat penting. Selama ibu kita masih ada, selama tangan mereka masih bisa kita genggam, jangan pernah menunda untuk berbakti dan membahagiakan mereka. Karena tidak ada cinta yang lebih tulus di dunia ini selain cinta seorang ibu kepada anaknya. Sahabat semuanya, jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan di kolom komentar satu doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Semoga yang masih memiliki ibu dan ayah diberi kesempatan panjang untuk membahagiakan mereka. Dan yang orang tuanya telah tiada, semoga Allah tempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya. Jangan lupa juga dukung channel Mbah Kimah dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah kehidupan seperti ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.